apa buktinya mereka itu adil? Hanya cuman karena istrinya tidak mau diceraikan, apa itu bisa dibilang adil? Tidak diceraikan lah, maksudnya istrinya nurut untuk punya madu yang lain, apa itu udah dianggap adil gitu? Apa datanya kalau manusia di Indonesia lah bilang ada yang bisa adil itu berdasarkan apa? Ya, kejujuran, ya, yang namanya keberhasilan poligami itu tidak otomatis terjadi hanya karena seseorang itu menikah lagi, bukan. Memang tantangan besar poligami itu yang pertama ya kita harus transparansi sejak awal kepada semua pihak gitu. Terus dia punya kemampuan finansial yang memadai itu kalau berpoligami. Terus juga ada pembagian waktu yang adil juga. Terus dia punya kematangan emosi, ya itu antara suami istri semuanya tuh, misalkan istri dua, laki-lakinya satu, nah mereka itu harus punya kematangan emosi, suami dan istri. Terus komunikasi yang baik ya dalam keluarga, komunikasi yang baik, dia harus menjadi pemimpin yang benar gitu ya, yang baik. Terus dia juga punya kesediaan semua pihak, maksud kesediaan semua pihak tuh rela ikhlas kalau mereka itu pengen berkeluarga besar gitu ya, atau pihak-pihak yang menghadapi konsekuensi yang muncul itu ya dia bersedia gitu. Ya banyak juga sih kasus yang gagal juga karena ya mungkin karena dia bohong, karena nggak adil atau ada konflik gitu ya, atau kurangnya tanggung jawab gitu ya. Tapi ketika orang melihat contoh yang buruk, mungkin seringkali yang bermasalah bukan sekedar konsep poligaminya, tetapi cara pelaksanaannya gitu. Tapi kalau dalam Islam sendiri sih kejujuran itu syarat moral yang sangat penting. Kalau menikah diam-diam sambil menipu, ya menyembunyikan tanggung jawab atau menzolimi hak pasangan itu bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi ada orang yang menjalankan poligami dengan jujur dan terbuka, tetapi jumlahnya tidak mudah diukur gitu ya. Dan yang namanya menjaga keadilan dalam mempraktekkan poligami itu ya tantangannya itu sangat besar, karena itulah Al-Quran memberi peringatan keras tentang pentingnya keadilan dalam urusan-urusan berumah tangga seperti itu. Tapi kalau isi hati tidak ada yang bisa tahu ya kan? Ya. Nabi Muhammad pun berdoa, Kak Santi berdoa gitu. Dia minta ampun berkali-kali